Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati teman-temanku, para pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hakikatnya adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah." Jadi tugas kita sebagai manusia itu adalah menunggalkan Allah, menunggalkan Tuhan yang Maha Esa ini, menunggalkan Allah dalam konteks ilmu kalam ini, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan-Tuhan yang lain. Semua agama memiliki Tuhan. Islam memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nasrani mempunyai Tuhan Tuhan Bapa, Tuhan Isa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Buddha juga memiliki berbagai macam nama-nama Tuhan. Hindu juga demikian. Kalau Islam, Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk benda. Akan tetapi bukan berarti kemudian Islam adalah sesuatu yang harus diyakini mutlak oleh orang Nasrani. Nasrani harus mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang paling benar. Tetapi kita sebagai umat Islam tidak bisa mengakui demikian. Kita sebagai Muslim tetap harus meyakini bahwa Tuhan yang paling benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muslim. Begitu juga dengan umat Nasrani, Hindu, dan sebagainya. Ia harus melakukan klaim bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kalau ini mengatakan Tuhan itu adalah sama, ya, itu nanti kita tidak fair, ya. Saya sebagai umat Islam membenarkan Tuhannya umat Nasrani atau Yahudi, itu berarti saya sebagai umat Islam tidak fair, ya, tidak konsisten dengan konsep ketuhanan sebagaimana di dalam Islam. Begitu juga dengan dengan agama yang lain. Maka kita harus berada di konsep jalur agama sendiri-sendiri. Ini dalam konteks lintas agama. Adapun dalam kajian ini yaitu tentang ilmu kalam. Ilmu kalam itu mengkaji tentang kebenaran, di antaranya kebenaran Tuhan dan kebenaran kebenaran yang berkaitan dengan ketuhanan, atau dengan hal-hal lain yang sifatnya itu mengarah kepada ketuhanan, seperti kekufuran, dosa besar, hari kiamat, dan sebagainya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ketiganya ini memiliki objek keilmuan, objek ilmu yang sama, yaitu mencari kebenaran. Tadi kalau saya katakan ilmu kalam itu mencari kebenaran Tuhan, mencari kebenaran tentang yang berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan keimanan, ya, iman itu iman kepada hari akhir, hari kiamat, qada dan qadar, hari pembangkitan, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan kebenaran iman. Nah, kalau filsafat itu juga mencari kebenaran Tuhan, ya, mencari kebenaran Tuhan dengan menggunakan logika, akal. Sementara kalau di tasawuf itu juga mencari kebenaran atas perilaku dari dirinya itu sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu berkaitan dengan hati, sehingga dalam konteks ini adalah lebih ditekankan pada intuisi hati. Pada intinya perbedaannya itu, mari kita lihat pada perbedaan, ya, tiga ilmu itu: ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Kita sepakat bahwa semuanya mencari kebenaran yang hakiki.
ya, ilmu kalam. Dalam ilmu kalam kebenarannya itu harus disandingkan antara kekuatan logika, akal yang harus dibarengkan atau dikomunikasikan dengan dalil hukum Islam itu sendiri, yaitu dengan dalil naklinya, baik Al-Quran ataupun hadis. Ya, ketika berbicara tentang ketuhanan menurut kalam ini, ya, kalam itu kan kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya pembicaraan, omongan. Jadi kalam ketuhanan, kalam tentang ketuhanan menurut ulama A demikian, kalam ketuhanan menurut ulama B demikian. Maka dalam ilmu kalam itu adalah ilmu saling perdebatan, saling mengutarakan argumen, tetapi argumen tersebut bisa diterima ketika senada dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Maka pencarian kebenaran di dalam ilmu kalam itu harus senada dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Saya contohkan begini. Di dalam Al-Quran itu ada teks ayat berbunyi yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu berada di tangan mereka semua. Artinya apa? Ini kalau dimaknani secara tekstual itu mengatakan bahwa Allah itu memiliki tangan, ya, memiliki tangan. Ini kalau secara tekstual. Tetapi kalau ini ulama ahli tafwid, ya, mengartikan apa adanya. Tetapi kalau ulama ahli takwil, ya termasuk dalam lingkup ilmu kalam ini, ya, itu mengartikan bahwa yadullahi, tangan itu dimaknani bukan tangan, tetapi adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kenapa dimaknai kekuasaan? Karena kalau dimaknai dengan tangan itu sama artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini ilmu kalam itu berkutat pada hal yang demikian. Ya, pembenaran pembenaran yang diiringi dengan logika masuk akal kan, ya, masuk akal ketika mengatakan bahwa masa Allah itu memiliki tangan. Kalau begitu Allah sama dengan makhluknya. Ini kan masuk akal, ya, logis, ya, logikanya untuk merasionalisasikan untuk terutama untuk orang-orang awam, ya. Jadi masa Allah punya tangan, ya, maka ini ditafsiri atau ditakwili, ya, di penjelasan yang lebih kontekstual. Maknanya adalah kekuasaan, bukan makna tangan sebagaimana kita memiliki tangan. Tapi kalau ulama tafwid, ulama yang memang pasrah demikian, ya mengartikan tetap tangan, tetapi tangannya Allah dengan tangan manusia itu sangat berbeda. Perbedaan ini tidak bisa dilanjutkan. Perbedaannya di mana dan bagaimana seperti apa itu tidak bisa dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan itu nanti akan mengandai-andaikan, dan ini tidak boleh di dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Pembicaraan tidak boleh. Pada intinya melakukan pembenaran kita yang ada sesuai dengan rasio kita, logika kita, tetap harus diiringi dengan akal, dengan dalil nakli itu sendiri, dengan dalil nakli. Maka inilah ilmu kalam, ya. Ilmu kalam itu pembenarannya itu seolah-olah itu terhenti adanya dalil nakli. Tetapi kalau ilmu filsafat itu pembenarannya, pencarian kebenaran, baik itu pembenaran terhadap konsep ketuhanan, terhadap konsep hari pembangkitan dan lain sebagainya, itu selalu dikaitkan dengan akal. Semuanya bersumber pada akal. Penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, langit, bumi, planet, dan lain sebagainya, itu adalah sumbernya akal. Maka dalam istilahnya emanasi, ya, ada istilah emanasi sebagaimana yang dicetuskan oleh salah seorang filsuf muslim, ya, Syekh Al-Farabi, itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu muncul dari dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu berpikir terhadap dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala itu sebagai akal pertama, ya. Akal pertama. Allah berpikir terhadap dirinya sendiri sehingga meletup, meluas, melakukan emanasi, pemancaran, sehingga muncullah akal kedua.
Ya, akal kedua itu ya sesuatu yang maujud. Ya. Kemudian akal yang kedua ini berpikir kepada Allah, berpikir tentang Allah dan berpikir tentang dirinya sendiri sehingga memunculkan akal yang ketiga. Nah, akal yang ketiga itu apa? Ya, di dalam ilmu emanasi itu dikatakan akal yang ketiga itu adalah langit. Ya. Kemudian langit ini berpikir terhadap dzatiyahnya Allah, juga berpikir terhadap dirinya sendiri sebagai langit. Maka karena pancaran pola pikirnya itu, pancaran rasionalisasinya itu, pancaran logikanya itu kemudian memancar lagi menjadi yang namanya akal keempat. Akal yang keempat itu adalah Saturnus, dan seterusnya akal keempat berpikir kemudian menghasilkan akal kelima, ketujuh, dan seterusnya sampai akal ke sembilan. Akal sembilan itu adalah rembulan, bulan ya. Nah, kemudian setelah bulan ada berpikir terhadap dirinya sendiri sehingga muncul akal ke-10. Nah, akal 10 itu akal yang mentok terakhir ya. Menurut Imam Al-Farabi ini yaitu adalah bumi ya. Bumi ini sebagai akal terakhir. Nah, nanti di dalam bumi itu ada kehidupan, ada tumbuhan, manusia, makhluk hidup, hewan dan lain sebagainya. Ini konsep semacam ini penciptaan manusia, penciptaan galaksi yang ada di yang kita hadapi ini, semua ini itu adalah berawal dari zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi segalanya itu sumbernya adalah akal. Ini kalau kita cari dalilnya di Al-Qur'an atau di hadis itu sulit ya. Kalau berkaitan dengan akal itu sulit, tidak akan ketemu. Akan ketemu itu justru kalau Al-Qur'an sendiri itu mengatakan demikian. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i hayyan ya. Dan saya jadikan segala sesuatunya dari air itu sudah sebuah kehidupan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kehidupan awalnya adalah dari air. Sementara kalau filsafat tadi kan mengatakan dari akal satu melahirkan akal dua, tiga, dan seterusnya sampai 10. Jadi dominasinya itu adalah akal. Nah, ini filsafat itu karena sumber hukumnya itu adalah rasio, akal. Kalau tadi ilmu kalam itu akal tetapi diiringi dengan ketepatan terhadap dalil nakli, dengan kesesuaian terhadap dalil nakli Al-Qur'annya. Tetapi kalau filsafat itu berpikir bebas, maka pola berpikir filsafat ketika diterapkan dalam dunia nyata, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan sosial kita, itu selalu mengedepankan pikiran yang rasio tanpa batas. Sehingga mungkin itu ada paham liberalisme dan lain sebagainya. Itu ya karena termakan oleh polarisasi filsafat ini sendiri. Ya, oke, itu kalau berbicara panjang tentang pola filsafat, pola mindset filsafat yang kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari itu nanti mungkin akan panjang penjelasannya. Ya, karena saya hanya menyampaikan tentang perbedaan dan persamaan antara tiga ilmu itu, yaitu ilmu kalam, ilmu filsafat, dan terakhir adalah ilmu tasawuf. Nah, yang terakhir ini ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mencari tentang kebenaran ya, sama mencari kebenaran Tuhan, mencari kebenaran hakiki, kebenaran kita hidup itu untuk apa ya. Jadi tadi saya katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah. Nah, jadi kalau tasawuf kebenarannya itu bukan dari akal ya, bukan dari akal murni, tetapi tetap diiringi yang namanya sumber hukum itu tetap ada ya. Tetapi yang lebih dominan itu adalah hati, intuisi. Maka perjalanan para sufi itu selalu diiringi dengan keteguhan hatinya, pembersihan jiwanya. Manusia diciptakan itu dari sesuatu yang kotor ya. Air mani yang kotor, dari tanah juga kotor. Meskipun kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci hakikatnya ya, tapi ada butir-butir kejelekan ya, ada butir-butir kejelekan sehingga wajar ketika manusia itu di dunianya ada melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dilakukan dengan adanya proses penyucian diri ya, itu tazkiyatun nafas,
mulai dari taubat, kemudian setelah taubat itu kemudian bersyukur, ikhlas, khauf, sampai mencapai puncaknya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan spiritual tasawuf, sebagaimana mencari pembenaran diri, siapa saya itu. Kalau tidak dibekali dengan adanya perjalanan tasawuf mulai dari taubat sampai menuju ridho Allah, ya, bahwa hakikatnya ini adalah ridho Allah, hakikatnya adalah Allah yang menentukan segalanya, ya, maka kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya berbuat, ya, tadi konsep awalnya itu adalah ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang benar itu berangkat dari keyakinan hatinya bahwa ini adalah benar, ya, dan meyakini kebenaran tersebut juga tidak boleh asal-asalan. Kalau asal-asalan itu juga nantinya berbahaya, ya, menghalalkan atau membenarkan segala cara, itu tidak benar. Maksudnya membenarkan sesuai dengan keyakinan hati. Artinya ketika melakukan sesuatu kok hatinya tidak tenang atau ada sedikit keingkaran, itu berarti tidak boleh, dosa. Maka ada dalam sebuah hadis itu al-ismu hizazatul qulub. Dosa itu kegelisahan hati. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang menjadikan gelisah, itu ada dosa di situ. Nah, kalau ada dosa berarti kita itu harus dihindari, itu harus dihilangkan. Nah, inilah perjalanan tasawuf. Maka singkatnya adalah ilmu tasawuf itu pencarian kebenaran yang alatnya atau medianya itu adalah intuisi hati. Kalau ilmu filsafat adalah lebih mendominasi pada logika. Kalau ilmu kalam itu logika tetapi tidak bisa logika mutlak, tapi ada dalil hukum Islam yang dijadikan sebagai tendensi, sebagai pedoman. Sebagaimana saya pernah menyampaikan pada kuliah sebelumnya bahwa ada dalil hukum ilmu kalam itu diantaranya Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, atau juga intuisi, ya. Itu intuisi, tetapi intuisi lebih mengarah kepada yang tasawuf, ya. Sehingga kesimpulannya adalah ilmu kalam, ilmu filsafat, dan tasawuf itu tiga keilmuan yang memiliki konsep kebenaran, memiliki tujuan kebenaran Tuhan, kebenaran kebenaran yang berkaitan dengan ketuhanan, tetapi dengan media atau dengan alat yang berbeda-beda. Jalannya itu berbeda-beda, ya. Jalannya berbeda-beda. Kalau filsafat akal, tasawuf hati, ilmu kalam, ya, perdebatan dengan akal, tetapi harus diiringi dengan kesesuaian antara logika dengan dalil nakli itu sendiri.